Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita teruskan pembahasan kita yang hari ini kita coba membahas bagaimana paradigma Islam itu mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi pola pikir pertama itu harus dibentuk dulu sebelum pengetahuan itu ada, khususnya dalam perspektif Islam. Dan saya kira setiap kita melakukan sesuatu itu mesti punya paradigma awal dulu, mesti punya konsep berpikir, karena kalau ini ya tidak ada, nanti itu akan juga berpengaruh pada sikap yang dilakukan dalam tindakan kesehariannya. Bagaimana paradigmanya itu yang menentukan sikapnya. Nah, di sini pun juga hal yang serupa adalah sama, bahwa di dalam Islam itu perlu adanya paradigma awal dulu bagaimana iptek itu harus dibentuk. Ya, kita tahu tentang makna paradigma itu sendiri adalah pengetahuan terhadap sesuatu, ya. Mekanisme atau model berpikir atau ya kerangka dan pola berpikir. Cara pandangan kita terhadap lingkungan dan diri sendiri dan mempengaruhinya dalam berperilaku. Ini yang saya maksud tadi di awal. Jadi tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam setiap langkahnya itu sebetulnya berasal dari paradigmanya terhadap sesuatu tersebut. Kalau misalkanlah kita dalam belajar keseharian di kampus itu sebetulnya itu berpengaruh pada paradigma, atau seseorang melakukan tindakan dalam kegiatan kesehariannya itu harus diawali dengan paradigma, dengan konsep berpikir. Kamu ngapain mau datang ke kampus? Apa yang ingin kamu dapatkan? Kenapa kamu memilih program studi ini? Apa yang hendak kamu lakukan? Nah, ini harus terbentuk paradigma ini, sehingga nanti itu akan berpengaruh kepada tindakannya dalam kehidupan di kampus. Kalau paradigma awalnya ini sudah bermasalah, nanti ke depannya juga akan kemungkinan masalahnya gede. Tapi kalau di awal dia sudah meyakinkan dirinya menetapkan dengan konsep dan paradigma kuat tentang bagaimana dia harusnya belajar, maka konsep dan kerangka berpikir ini akan menjadi pijakan kuat seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu, ya. Karena dia sudah punya pola dalam berpikirnya. Tapi kalau hanya orang ikut-ikutan, polanya tidak jelas apa yang harus dilakukan, maka hasilnya juga akan sangat tidak memuaskan. Begitupun dengan pengembangan iptek yang diinginkan dari Islam itu harus berdasar pada paradigma tertentu. Kalau tidak, nanti goalnya nggak akan kesampaian. Gitu. Yang diinginkan dari paradigma Islam itu apa dalam pengembangan iptek, jadi tidak ketahuan. Nah, sampai sekarang kan itu juga masih dibicarakan. Salah satu problemnya adalah masalah paradigma itu, masalah konsep berpikir. Nanti akhirnya ini pengetahuan Islam ini mau kemana gitu. Kan ngomong mau kemana itu terlihat atau tergantung dari konsep yang dibangun ya oleh seseorang tersebut, sehingga dia menghasilkan sesuatu, ya. Nah, jadi yang kita pahami ya dari paradigma ini, kita harus mengetahui dulu jenis paradigma itu. Ada yang kita sebut dengan paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek itu adalah sesuatu yang terpisah satu dengan lainnya. Nah, ini sekarang terjadi di kita kan, banyak yang kayak begini. Banyak yang memisahkan ilmu pengetahuan itu berbeda dengan agama. Jadi dengan demikian bahwa agama jangan masuk ke dalam wilayah ilmu pengetahuan. Kita sudah bicara itu sebelumnya. Ada kecurigaan, suspicious antara ilmu pengetahuan dengan agama. Agama itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu sudah merusak ayat. Ya, ilmu pengetahuan itu menganggap atau menyalahkan agama yang dia memandegkan berpikir seseorang. Ya, jadi ini sesuatu yang sulit untuk disatukan. Sehingga pikiran sekuler ini akhirnya menjadikan wilayah agama dengan ilmu pengetahuan harus terpisah. Tidak bisa disamakan. Dan itu terjadi sekarang. Bentuknya kan dikotomi ilmu itu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama gitu. Yang pada masa peradaban Islam kita tidak mengenal pemisahan itu. Ilmu ya ilmu aja.
Ilmu ilmu agama kah, ilmu umum kah, dua-duanya sama. Karena yang memberi ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep kita itu, konsep Islam, tidak ada pemisahan itu. Pemisahan itu terjadi kan pada abad ke-17 ketika peradaban dunia dikuasai oleh barat, dan karena pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama sehingga itu dipisahkan. Tuh. Ya, ini kemudian mengakar sehingga sekarang paradigma ini sekuler. Urusan dunia nggak ada urusannya dengan akhirat gitu. Urusan akhirat sendiri, urusan dunia sendiri. Tentu kita tidak sepakat dengan itu. Yang kedua, paradigma sosialis. Nah, kalau ini saya kira agak lebih parah daripada yang sekuler ya, karena dia menafikan eksistensi agama. Agama tidak boleh masuk ke situ. Mau sedikit pun tidak boleh ada di situ. Ya, ini lebih memusuhi kepada agama kalau kita boleh bilang begitu. Kalau sekuler masih menganggap agama itu ada, tetapi nggak usah ikut campur dengan masalah kehidupan duniawi. Kalau sosialis itu sangat duniawi kehidupannya. Ya, yang ini kan dipegang oleh orang-orang yang menganut paham marxisme, paham komunisme, kan sosialis betul, ya kan, segalanya itu hubungannya sesuatu yang bisa dihitung gitu, ya, segala urusannya itu duniawi, akhirat nggak masuk di sini, bukan menjadi wilayah bahasan sosialis. Kemudian yang ketiga itu paradigma dialog. Nah, inilah yang kita inginkan, yaitu paradigma yang menganggap agama itu bisa berdialog dengan ilmu manapun. Agama bisa masuk ke dalam rumpun ilmu manapun. Agama bisa mendukung. Tapi satu waktu agama jangan menolak keilmuan lain. Karena tetap saja kata Ian G. Barbor, ya, dua hal ini perlu dibutuhkan. Ya, ilmu yang kita sebut umum dengan ilmu yang agama perlu kita butuhkan. Karena untuk mengenal agama lebih baik kita butuh logika. Ya. Dan sebaliknya juga, bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami, yang nggak bisa, dan itu wilayahnya agama. Agama itulah yang bisa menjelaskan. Jadi Ian G. Barbor hendak menyatakan bahwa agama jangan dipisah dalam kehidupan manusia. Dia tidak setuju dengan dua pandangan di atas. Dia harus terus menyatu. Nah, kita inginkan ya, sebagai seorang muslim yang modern dan berkemajuan ini, kita coba mendialogkan banyak keilmuan. Tidak hanya keilmuan agama, tetapi banyak keilmuan itu didialogkan masuk ke dalam satu, sehingga menghasilkan satu kerjasama yang apik, bahwa antara agama dengan ilmu apapun itu bisa nyambung. Nah, saya kemarin menyebutkan beberapa konsep-konsep di ilmu pengetahuan, konsep-konsep yang ada di perguruan tinggi Islam itu kan berusaha melahirkan keilmuan baru yang based on Quran, based on teks kitab suci, bahwa Quran itu tidak boleh dilepaskan dari peradaban manusia, dia harus terus ada di sana ya. Nah, dia pikirannya itu adalah pikiran dialogis. Paradigma yang dibangun oleh kampus-kampus Islam di Indonesia itu adalah paradigma dialogis. QAD itu dalam rangka menuju ke sana, walaupun belum begitu mapan. Ya, jadi ini bagian dari jenis paradigma yang ada dan berkembang. Ya. Kemudian, nah, paradigma yang dibangun oleh kita itu ketika ingin mengembangkan pengetahuan itu, yaitu namanya teosaintis. Nilai-nilai ketuhanan masuk ke situ. Masuk ke situ tuh kemana? Ke dalam ilmu pengetahuan. Sebetulnya istilah ini itu ada dalam tafsirnya Al-Manar ya, karya Muhammad Abduh, yang dia kan banyak memberikan nilai-nilai logik di dalam setiap tafsirannya, terutama ayat-ayat yang sifatnya itu metafor. Ayat tentang kiamat, ayat tentang surga neraka, itu coba dia logikakan. Ya, walaupun dia mengakui bahwa itu nggak susah untuk melogikakan hal-hal demikian, tapi dia sengaja melakukan itu agar masyarakat mudah mengerti dengan ayat-ayat yang sifatnya majazi ini, ya, yang sifatnya bicara sesuatu beyond imagination of human gitu. Maka dia menggunakan istilah teosaintis, bahwa di setiap keilmuan yang lahir itu harus ada nilai ketuhanannya di situ. Ya, apa teosaintis yang harus dibangun dalam sebuah keilmuan itu? Paradigmanya apa yang harus ada? Pertama, kita harus meyakini bahwa diri kita ini ahsanut takwim. Manusia ini adalah ciptaan yang
paling baik, paling sempurna. Walaupun kita tidak bisa menyebut kita satu-satunya yang paling sempurna. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Tetapi untuk diri kita sendiri, sebelum kita mengembangkan ilmu pengetahuan, kita harus paham siapa kita sebetulnya. Kita ini khalifah. Ya, ini yang kedua, nyambung di sana. Khalifah itu salah satu kelebihannya itu adalah mengetahui. Sifat mengetahui itu dari bentuk konsep ahsanut takwim. Bentuk kita yang ahsan, yang baik ini, di dalamnya itu punya ciri berpengetahuan. Karena berpengetahuan itu menjadi paradigma penting untuk siapapun mengembangkan dirinya dalam pengetahuan. Ya, jadi kalau kita tidak punya paradigma ini sejak awal, kita menganggap saya ini manusia bodoh lah. Saya ini manusia biasa saja gitu. Jadi saya nggak perlu mengembangkan. Maka tidak akan berkembang karena paradigmanya kan sudah begitu. Ya. Paradigma teosaintis yang masuk ke dalam diri seseorang itu berdasar kepada ini kan surat At-Tin. Ya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kan? Kita ini sudah diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Bentuk yang sempurna itu cirinya salah satunya berpengetahuan. Terlebih kita ini khalifah. Khalifah itu ngurus. Khalifah itu memimpin sesuatu. Khalifah itu harus meninggalkan legacy. Maka ketika memimpin, meninggalkan sesuatu yang penting, itu tidak mungkin tanpa pengetahuan. Harus ada pengetahuan di situ. Bagaimana Anda mau memimpin sesuatu kalau Anda tidak menganggap diri Anda sebagai khalifah? Justru kita diberi khalifah atau diberikan mandat oleh Allah sebagai khalifah karena kita ini tahu, ya. Kalau kita tidak tahu, ya kita tidak akan disebut khalifah. Ketika Allah ngasih ke gunung, nggak dikasih kan. Gunung juga nggak mau, ke hewan-hewan nggak mau dunia ini diurus oleh mereka. Kita yang mau, maka kita disifatkan khalifah. Ya, paradigma ini perlu kita ketahui. Kita ini semua khalifah. Khalifah itu tugasnya memimpin. Memimpin itu nggak mungkin nggak punya konsep. Tuh. Harus punya ide. Ide itu terbangun dari pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu muncul? Dari sesuatu yang nampak gitu, yang terlihat, yang kurang, kemudian kita membentuk sesuatu agar yang kurang itu kita rubah. Ya. Kemudian berilmu ada perintah agama. Ini penting sekali untuk kita ketahui ya. Hal yang pertama kali diperintahkan oleh Al-Quran itu bukan untuk sholat, bukan untuk zakat dan sejenisnya ibadah mahdoh, tetapi untuk belajar, yaitu Iqra. Itu perintah agama. Jadi siapapun yang belajar di kampus sebetulnya sedang menjalankan perintah agama. Maka ketika kita mau mengembangkan diri dari sisi pengetahuan, ini paradigma harus muncul dulu. Kenapa saya mengembangkan ini? Karena ini diperintahkan Tuhan. Bukan istilahnya untuk mencari pundi-pundi duit ya saja gitu, tetapi alasan utama, paradigma pentingnya adalah ini perintah agama. Ya. Kalau kita sudah bilang ini perintah agama, maka mengembangkan ilmu pengetahuan itu ya itu pasti untuk kemanfaatan orang lain. Tujuannya itu untuk ilahi, tujuannya itu untuk ibadah. Kalau paradigmanya duit, dia nggak peduli dengan apapun, orang mau celaka atau enggak, saya nggak peduli, yang penting saya dapat untung. Itu kalau paradigmanya hanya uang. Ya, paradigma pengembangan ilmu pengetahuan itu perlu menganggap bahwa ini adalah perintah agama. Kalau diperintahkan oleh agama, artinya itu baik, gitu. Ya. Artinya itu punya nilai akhirat. Artinya kita pasti hati-hati ketika mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kita tidak akan menuhankan diri sendiri dan pengetahuan kita. Ya. Kalau ya demikian adanya, ya tentu ya kita terjebak pada kesombongan kan. Ya. Keempat, paradigma yang perlu ada ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam adalah kepahaman pada sejarah peradaban kita. Sudah kita bahas ini pada pertemuan yang pertama, bahwa kita itu nggak pernah ada masalah dengan Quran mengembangkan diri, nggak ada. Quran tidak pernah mempermasalahkan teori-teori pengetahuan yang ada dan kita mengembangkannya, nggak ada masalah dengan itu. Yang menjadi masalah itu adalah konsep politiknya. Yang menjegal para ilmuwan itu adalah para politikusnya. Tapi kalau bicara ke ayatnya nggak pernah ada yang melarang, ya, malah membolehkan semuanya kan.
Jadi pertentangan dan permasalahan peradaban Islam itu bukan di Quran. Ya, bukan dilegitimasi ayat, tetapi di antara khalifah yang berkuasa ketika itu. Antara mereka mau, setuju, dan tidak. Nah, ini maka ditegaskan oleh yang kelima paradigma ini, fakta hadis dan ayat Quran tentang ilmu dan berilmu. Kalau dikaji lebih dalam, di Al-Quran itu banyak ayat dan hadis yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalaulah paradigma ini diketahui dengan jelas, maka kita pun akan mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena Quran mendukung itu. Kalau Quran tidak mendukung itu, ya kita juga ngapain mengembangkan diri kan. Ya, justru karena Islam atau Quran berbicara itu, maka hal-hal ini menjadi dasar kita sebagai paradigma kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan paradigma ini itu berasal dari teks, dari gambaran agama, makanya disebutnya teoscientist. Ya. Kemudian konsepnya bagaimana? Sudah kita punya paradigma, maka perlu dikonsepkan ya pengembangan iptek tersebut. Dan konsepnya juga masih serupa ya. Karena ini kan perspektifnya perspektif Islam ya. Ya. Bagaimana kita harus mengembangkan pengetahuan tersebut? Syukurlah yang pertama dulu. Ya, kenapa harus syukur dulu konsep yang utama itu? Semua yang ada di semesta ini itu berasal dari Allah. Ya. Dan Allah memberi itu bukan untuk sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita hancur, membuat kita rusak, tetapi sebagai rejeki kepada kita. Maka semua tumbuhan, semua hewan, semua hal yang Allah ciptakan di muka bumi ini, semuanya untuk kita pergunakan secara baik. Untuk itu kita harus syukur karena Allah sudah memberikan itu. Bukankah ilmu biologi berasal dari alam juga? Bukankah ilmu fisika juga melihat alam juga? Bukankah ilmu sastra itu karena melihat dari sisi bahasa dan budaya? Yang mana itu juga diberikan oleh Allah. Ya kan? Keilmuan yang terbentuk itu karena melihat sesuatu di alam. Jadilah ilmu-ilmu tertentu. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Alam bisa dilihat oleh kita? Kan Allah. Maka hal yang pertama konsepnya itu adalah syukur dulu. Ya, paradigma kita sudah punya. Untuk mengembangkannya kembali, kita perlu konsep yang lain, syukur. Ya, dengan kita mensyukuri apa yang Allah berikan ini, kita akan memanfaatkan itu. Saya diberi sesuatu oleh orang, misalkan peci itu. Bentuk syukur saya pakai peci itu di kepala saya. Bukan saya jadikan lap. Itu saya nggak bersyukur. Allah memberikan semuanya ini kepada kita supaya kita syukuri. Bentuk syukurnya gimana? Perhatikan nilai dan pengetahuan apa yang bisa dikembangkan di dalam ciptaan-ciptaan itu. Nah, maka untuk itu perlu kreativitas, perlu inovasi. Dan setiap hari itu harus diasah. Maka kita juga bisa gagal. Nah, untuk itu harus istiqomah. Terus lakukan pengamatan. Karena Iqra sendiri itu mengamati. Ya. Kalau gagal ya jangan takut mencoba. Terus lagi, coba lagi. Konsep ini harus ada. Kita punya paradigma begitu hebat. Tapi kalau konsep ini tidak dipunyai, ya kita gampang menyerah. Oh iya kita khalifah. Ya. Oh iya kita ini ahsanut takwim. Ya itu sudah ada di kepala kita. Tentu kalau kita gagal gimana? Berhenti? Ya tentu kan tidak. Kita terus-terusan. Karena mengembangkan pengetahuan gak bisa sekali. Itu pekerjaan lama. Gitu. Mungkin juga itu pekerjaan seumur hidup. Ya, maka dia harus terus menerus ya. Nah konsep ini bisa dipakai dalam mengembangkan pengetahuan ya. Nah ini juga bisa ditulurkan kepada siapapun yang mau mengembangkan dirinya, mau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan konsep yang dibarengi dari perspektif Islam. Sehingga setiap yang dilakukan itu tujuannya itu apa? Tujuannya ibadah, pengembangan itu. Tidak hanya untuk supaya teknologi ini berkembang. Nah, yang sekarang kurang itu adalah pengembangan itu berdasar kepada dasar pengembangan teknologi budaya manusia saja. Bukan bagaimana orang mengenal kepada penciptanya dengan pengembangan teknologi tersebut. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Islam untuk mengembangkan paradigma ilmiah di masyarakat manusia secara umum. Ya. Ini yang sisanya saya kira ini contoh di mana Al-Quran bicara terkait
ilmu pengetahuan ya. Ini mendukung dari yang tadi fakta hadis dan ayat Quran tentang ilmu pengetahuan. Baik, saya kira inilah untuk pertemuan ketiga kita, yaitu tentang paradigma pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, syukran, terima kasih. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan terakhir. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.